Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sobat penjaga menara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-20, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kala Raba dan meruntuhkannya. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas, bertatahkan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Kisah yang ditulis dalam 1 Tawarik 20 ini sama seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 11 ayat yang pertama. Di sana diceritakan bahwa Daud tidak pergi berperang seperti biasanya. Daud hanya menyuruh Yoab yang pergi berperang. Pasti Daud sudah paham ya, Yoab bisa diandalkan. Jadi untuk apalah Daud capek-capek pergi berperang? Sebagai raja yang sukses dan selalu memenangkan pertempuran kemanapun Daud pergi, boleh dong Daud kali ini santai. Toh gak mungkin Yoab kalah dalam pertempuran, apalagi hanya melawan Amon, kecil. Mungkin demikian yang ada dalam pikiran Daud. Tapi bila kita membaca ayat yang ketiga dari 1 Tawarik pasal 20 tadi, sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa setelah Daud sempat memutuskan untuk tidak ikut dalam pertempuran, akhirnya Daud menyusul juga pergi ke medan perang. Apakah karena Yoab terdesak? Baik di kitab 1 Tawarik maupun 2 Samuel tidak dijelaskan, tidak diceritakan bahwa Yoab dan pasukannya terdesak. Justru ada hal lain yang diceritakan. Hal apakah itu? Sebuah kisah asmara. Ya, tapi kisah asmara yang terlarang. Itulah yang terjadi. Ceritanya ketika Daud berada di Yerusalem, dia tidak melakukan kebiasaannya pergi berperang. Saat itu Daud benar-benar santai. Dia baru bangun tidur siang dan kemudian dia berjalan-jalan di atas soto istananya. Di sana dia melihat ada sesosok wanita cantik yang sedang mandi. Dan atas perintah Daud, wanita itu tiba di istana, bahkan dibawa masuk ke dalam ruang pribadi Daud sendiri. Pastilah ketika Daud melihat wanita itu, kemudian dia menyuruh orang memanggil wanita itu, dan Daud berkenalan dengan wanita itu. Ternyata wanita itu istri dari perwira Daud sendiri loh. Dan kemudian Daud membawa wanita itu ke dalam kamar pribadinya. Tidak mungkin Daud tidak mengalami yang namanya peperangan batin. Ya, karena Daud pasti tahu jika ia berhubungan dengan Batsyeba, nama wanita itu Batsyeba. Jika ia berhubungan dengan Batsyeba yang adalah istri orang, Daud pasti berdosa di hadapan Tuhan. Dan memang itulah yang terjadi. Daud jatuh di dalam dosa dengan Batsyeba. Sayang sekali ya, Daud bisa jadi dia memang raja yang tampan.
tapi dia juga terkenal raja yang religius. Daud itu terkenal raja yang perkasa di medan perang. Dia jago menyusun strategi. Dan dia selalu memenangkan pertempuran. Tidak pernah Daud itu kalah dalam pertempuran. Tapi sayangnya, Daud justru kalah dalam pertempuran melawan keinginannya sendiri. Kalau saja Daud pergi bersama Yoab, tentulah kejatuhan itu tidak perlu terjadi. Kalau saja Daud tidak menghindar dari peperangan yang biasa terjadi setiap pergantian tahun, tentulah ia tidak mengalami kekalahan yang memalukan ini. Karena kekalahan dalam pertempuran jiwani dan rohani ini mengakibatkan Daud yang selama ini setiap kali Daud berdoa selalu mengalami hadirat Tuhan. Senantiasa dia merasakan jamahan Tuhan. Kali ini Daud benar-benar merasa kehilangan hadirat Tuhan. Bahkan sejak kekalahan Daud itu, kekalahan melawan dirinya, sejak kejatuhan Daud akhirnya menuai apa yang dia tabur. Anak-anak Daud membuat kasus-kasus amoral, bahkan ada yang berujung kepada kematian. Daud juga menghadapi pemberontakan, usaha kudeta dari anaknya sendiri, juga dari rakyatnya. Menabur angin, menuai topan. Daud menabur daging. Daud menabur dalam daging setelah ia kalah dalam pertempuran rohaninya. Dan akhirnya Daud menuai buah yang lebih parah dari apa yang pernah ia perbuat. Ini pelajaran penting bagi kita. Apakah saudara sedang menghindar dari sebuah pertempuran yang Tuhan bebankan? Apakah saudara sedang menghindar dari pertempuran itu demi kenyamanan saudara? Karena mungkin saudara lelah, merasa tertindas, ingin rehat dan ingin bersenang-senang sejenak. Mungkin juga ada saudara yang ingin santai sejenak dari pelayanan. Karena mungkin merasa pelayanan ini begitu melelahkan. Saya sudah berdoa sekian tahun, tapi tidak ada hasil. Saya sudah melayani sekian lama, tapi tidak ada hasil, tidak ada kemajuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari pengalaman Daud. Dalam pertempuran-pertempuran melawan musuh negara, Daud biasanya mengambil waktu untuk meminta petunjuk Tuhan. Daud pasti menyertakan Tuhan dalam setiap pertempuran. Tapi untuk pertempuran melawan keinginannya, Daud tidak meminta pertolongan Tuhan. Daud kalah oleh keinginannya sendiri. Jadi, bila Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi yang tidak baik, situasi yang melelahkan, membosankan, menjenuhkan, sebaiknya kita terima saja. Jangan pernah menghindar. Daud sendiri menulis di dalam Mazmur 119 ayat 71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Karena itu, bersyukurlah untuk setiap kejadian yang Tuhan izinkan, untuk setiap beban yang Tuhan berikan kepada kita. Karena pada dasarnya semuanya itu baik kok untuk kita ya. Untuk melatih kita, untuk membuat kita makin kuat, untuk membuat kita naik level, menjadikan kita manusia yang lebih mulia lagi, yang lebih berarti lagi. Jangan lari, jangan menghindar, terima saja. Bila kita merasa lelah, bila kita merasa jenuh, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku semangat yang baru.
Karena firman Tuhan katakan, bagi kita yang menanti-nantikan Tuhan, akan ada kekuatan baru. Tuhan akan memulihkan semangat kita, sehingga kita menjalani hari-hari kita dengan lebih baik, teratur. Kita menabur bersama-sama dengan Tuhan, menabur di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita menabur firman, kita menabur yang baik, maka kita akan menuai kedahsyatan firman, kita akan menuai kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Alkitab tidak menutup-nutupi kejatuhan seseorang demi pembelajaran yang baik bagi kita umat Tuhan. Daud, dia seorang hamba Tuhan yang besar, dia seorang raja yang hebat, tapi dia pernah gagal. Dari kegagalan Daud, kita belajar untuk kita menerima semua yang Tuhan bebankan, agar kita tidak perlu masuk ke dalam pertempuran-pertempuran yang tidak perlu kita hadapi. Tapi kalaupun ada pertempuran-pertempuran yang memang harus kita hadapi, tetaplah berseru kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali berjalan di dalam kekudusan, terus berjalan di dalam kekudusan. Karena itu kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita tetap berdiri sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan kiranya menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sebagai penjaga-penjaga dari menara, kami berdoa ya Tuhan, kami mohon kekuatan Tuhan di dalam pertempuran kami sehari-hari, di dalam tugas kami sebagai penjaga-penjaga yang Tuhan taruh untuk menjaga umat Tuhan yang lain, untuk berjaga-jaga bahkan bagi diri kami. Kami bisa lelah Tuhan, kami bisa jenuh. Karena itu kami mohon kekuatan-Mu Roh Kudus, supaya kami tidak mudah jatuh di dalam dosa. Berikan kami kemampuan untuk melawan keinginan daging kami sendiri. Berikan kami kemampuan ya Tuhan, untuk kami melawan setiap keinginan-keinginan yang menyebabkan hubungan kami dengan Tuhan hancur, yang membuat kami kehilangan hadirat Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami. Kami mohon, berikan kami sukacita bila kami berada di situasi yang berat bagi kami. Berikan kami semangat yang baru ya Tuhan, supaya dengan semangat itu kami tetap berdiri sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang, anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya oleh Engkau. Kami tetap menabur yang baik oleh kemurahan Tuhan dan oleh bantuan kekuatan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.